Sungguh baik Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang penuh kasih, selalu hadir dan menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Mari satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat memahami dan menjadikan firman-Mu pedoman di dalam hidup kami. Ini kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membaca Keluaran 10 ayat 21 sampai ayat 29. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita ke seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita berada dalam tema demi tujuan Allah saja. Kisah ini berbicara tentang Musa yang menghadap kepada Firaun. Saudara-saudara, bisa jadi Musa juga ingin menyerah saat menghadap Firaun, di saat Mesir dijatuhi tulah kegelapan. Ada beberapa tulah yang Tuhan kenakan kepada orang-orang di Mesir. Allah telah menjatuhkan 8 tulah atas Mesir sebelumnya. Dan akhirnya kali ini kemarahan Firaun meledak. Firaun saudara berkata kepada Musa, "Pergilah daripadaku,
Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Saudara, meski diancam, Musa tetap dipakai Allah. Mengapa? Karena Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Firaun, dari cengkraman Firaun. Karena beriman, maka Musa meninggalkan Mesir tanpa merasa takut terhadap kemarahan raja. Saudara, Musa maju menuju tujuannya, seolah-olah Musa sudah melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Musa kemudian menghadapi Firaun. Musa berani menghadapi dan punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa Tuhan akan menepati janji Tuhan, yaitu membebaskannya, membebaskan umatnya, membebaskan mereka yang ada dalam penderitaan. Saudaraku, di saat ini kita dapat berpegang pada janji bahwa Allah akan selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Allah akan menopang kita lewat Roh-Nya yang kudus. Allah akan memampukan kita dan menolong kita bertahan terhadap intimidasi dari siapapun. Allah akan menjaga kita dari respon yang salah. Caranya, saudara, dengan memberi kita roh yang menjadikan kita kuat, penuh kasih, dan dapat menahan diri. Roh Kudus memberi kekuatan yang kita butuhkan untuk terus maju, untuk terus melangkah, untuk terus mengikuti pimpinan Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah ragu dan bimbang, tetapi tujuan Allah yang benar kepada umat-Nya juga menjadi tujuan dalam hidup kita, bahwa Dia akan bersama dengan kita memberi kekuatan untuk maju menghadapi berbagai hal di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh kami baca, boleh kami renungkan. Terima kasih penyertaan-Mu tetap nyata bagi kami. Pelihara, jaga, dan tuntun kami semua. Berkati semua pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan dengan penuh ketulusan, kesabaran. Tuhan kiranya terus memberkati, sehingga semuanya akan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Tuhan menyaksikan keluarga kami. Semoga damai sejahtera-Mu bersama dengan keluarga kami, dan memberkati anak-anak kami. Semoga mereka terus bertumbuh dalam iman yang kuat, bertumbuh dengan fisik yang sehat, menjadi anak-anak kebanggaan. Penyertaan-Mu kiranya tetap nyata bagi mereka semua. Dan juga Tuhan memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka sehat, bersukacita dalam Tuhan, dan memuliakan Engkau. Dan memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Biar mereka juga Engkau jamah dan menjadi kuat di dalam Kristus. Memberkati untuk semua orang yang mengalami sakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hibur. Dalam beban hidup kami, kasih-Mu tetap nyata. Ada banyak hamba-hamba-Mu yang terus melayani, memberitakan firman. Tolong mereka untuk setia menyampaikan kabar sukacita di dalam Tuhan. Memberkati pemerintah kami, biar memerintah dengan adil, bijaksana, dan nama-Mu diagungkan.
menyertai, menolong, dan menjaga kami selalu, agar kami hidup di dalam kemurahan dan cinta kasih-Mu. Ini kami yang bermohon, ini kami yang berdoa. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Amin.